banyak nih Bu cerita-cerita di luar sana nih Kak, tentang Mas Imam, tentang pemakaman, katanya dirimu pingsan lah, apalah. Eh, Kalau orang meninggal Kak, orang Madura yang meninggal lah gitu ya, itu tradisinya seperti apa sih Kak? Tapi kok seolah-olah kayak dikaitkan terus antara imam, nana, kok kayak nggak kelar-kelar gitu loh, padahal kalian udah berpisah. Katanya anak-anak dari Mas Imam, termasuk Dinda dan lain-lain itu kok seolah-olah nyuekin Mas Imam, tidak mempedulikan Mas Imam, tidak merawat bapaknya. Nih, bener nggak sih kakak itu merawat 2 orang anak dari Mas Imam S. Arifin dari hasil pernikahannya yang dulu bersama istri yang dulu gitu. Apa ya Kak hikmah dari perpisahan ini Kak? Anak-anak ada yang ini nggak? Atau Dinda ada bakat nyanyi juga nggak sih? Ada, dulu sih ada lagu kami yang belum keluar, duet, ada. Oh, belum keluar, belum. tapi syuting. sudah rekaman. Capita, 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 capita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bareng saya Foni Sela dan Kak Nana Mardiana. Sahabatku semuanya, baru kali ini setelah beberapa hari yang lalu kita berkesempatan untuk bercerita-cerita atas wafatnya Mas Imam S. Arifin. Turut berduka cita ya Bu ya. Ya, Sabar, ya. terutama Paling Dinda. anak-anak lah yang Iya, sabar, ya. anak-anak Dinda Anak-anak itu, dan keluarga besar. anak-anak dan keluarga besar. Mungkin ini jalan yang terbaik dari Allah untuk Mas Imam. Dan banyak nih Bu cerita-cerita di luar sana nih Kak, tentang Mas Imam, tentang pemakaman, katanya dirimu pingsan lah, apalah. Coba Kak dicerita-ceritakan supaya ada kejelasan gitu Kak, nggak simpang siur beritanya gitu ya Kak ya. Simpang siur ya. Kalau pingsan enggak kali ya, cuma waktu itu anak saya kan agak sedikit Histeris gitu ya, karena dia mau menuju agak ke depan gitu. Nah saya kan juga mungkin karena capek, jadi pegel, lelah gitu ya. Jadi mau duduk ke bawah gitu loh Bu, nemprok gitu. Oh, maksudnya. nemprok munulah kata ngomong Jawa gitu. Nemprok gitu maksudnya. Duduk gitu nyantai. Karena nggak ada kursi kan di sana. Ternyata kan nggak bisa nemprok gitu Bu, karena kan ada batu-batu nisan di belakang, ada di samping, kebetulan ada keluarga besar juga di situ yang megangin gitu. Pingsan sih enggak gitu. Cuman lelah mungkin ya. Lelah karena jiwa kan raga. di perjalanan minum waktu itu saya juga minum obat juga supaya bisa tidur di perjalanan. Nah kan pagi udah bisa ngebayangin capek nggak itu. bisa Dari tidur kan, Jakarta iya sampai sana. langsung. Jadi pas ketika itu daripada kita gimana, karena udah keliangan juga, akhirnya udah duduk aja deh gitu Bu, tapi nggak bisa duduk jadi gitu. Nah adalah juga ada batu nisan di belakang. Berapa jam sih Kak perjalanan dari Jakarta sampai ke Sumeneb ya, Kalianget ya? Kalianget. Rumah Mas Imam tuh di sana. Pelabuhan. Berangkat dari jam berapa? Waktu itu saya mau diajak. Iya, itu kita berangkat kabar berita Jumat jam 1. Lalu kita siap-siap karena Dinda belum ada, langsung kita telepon suruh datang. Nah lalu tadi kan mau naik pesawat karena waktunya kan harus pas gitu hitungannya. Jadi Dinda datang jam 5 itu, 5 langsung kita siap-siap berangkat. Ada bis nggak? Tadi mau bawa mobil pribadi bareng-bareng, takut supirnya nggak konsep, akhirnya ya udah kita naik bis itu 8 orang. Kan rame kan ngajak dirimu juga. Iya, jadi saya waktu itu kan diajak, tapi mohon maaf saya nggak bisa ikut karena saya pas ke rumah sakit juga urusan kesehatan ini dulu nggak kelar-kelar. Jadi terpaksa nggak bisa ikut waktu itu. Jadi berpikirnya sebenarnya mau bawa kawan-kawan gitu waktu itu, cuma kasihan yang ngerepotin karena punya keluarga ya. Nggak juga sih, nggak apa-apa. Kalau untuk urusan duka sih nggak apa-apa lah. Kemarin kita gitu sama-sama merasakan. Akhirnya kita nunggulah di depan terminal Pulau Gebang ya, di situ daerah-daerah situ kita ngumpul di situ. Dari situ busnya.
nggak dari situ, itu busnya itu entah dari mana ya, tapi kita berdiri di satu tempat aja, tinggal nunggu, tinggal jemput gitu. Sampai lupa kan, sampai blank beliaunya. Akhirnya kita berangkat jam 5 kalau nggak salah itu, 5 sore sampai Surabaya itu subuh. Sampai Surabaya subuh. Sampai Surabaya itu subuh. Subuh itu kita nggak naik bis lagi, tapi dijemput keluarga naik mobil pribadi. Karena jadi katanya Surabaya ya? Ya, terus Surabaya, karena katanya Blega itu biasanya suka macet. Jadi kalau naik mobil pribadi keluarga itu kan maksudnya bisa cari jalan-jalan kecil gitu, yang udah biasa. Jalan tikus saya. Nah, akhirnya sampailah di situ itu jam 10 pagi. Jam 10 pagi atau jam 11 ya kira-kira gitu. Lalu kita ngelihat almarhum ya kan. Almarhum mayat ya. Mayat ya. Jenazah. Jenazah kita ngelihat memang belum dimandikan, lalu dengan atas izin keluarga itu kita melihat keluar, terus kita lihat jenazahnya. Yasinan, udah itu langsung dimandikan. Setelah dimandikan, sholat ya kan, sholat zuhur, langsung dibawa ke pemakaman. Udah gitu aja prosesnya. Aduh ya Allah, mudah-mudahan diampuni segala dosa-dosa Mas Imam, diampuni segala dosa-dosanya, dilapangkan kuburnya ya Allah, dimudahkan menuju surganya Allah. Dan keluarga ini diberikan kekuatannya tuh ya. Oke Kak, meskipun saya ini ada darah Madura juga. Iya. Jadi bapak aku ada darah Madura dari Blige, dari Eyang Putri. Yang putri dari papa saya itu Blige Madura. Ya, tadi meskipun saya ada darah Madura, tapi karena saya tinggal di Surabaya, kami tinggal di Surabaya Jalan Demak. Jadi saya nggak paham bahasa Madura dan kebiasaan orang-orang Madura seperti apa. Jadi kalau saya pulang ke Madura tuh Kak, pasti diomelin. Ini orang Madura nggak bisa bahasa Madura ya, nggak ngerti tradisi Madura gitu. Nah, kalau orang meninggal Kak, orang Madura yang meninggal lah gitu ya, itu tradisinya seperti apa sih Kak? Setahu saya kalau ini kan ada 7 hari, tradisi Jawa gitu ya, ada 7 hari, 3 hari, 7 hari dan 40 dan bla bla bla. Kalau yang saya lihat sih di Madura itu sama kayaknya, ada 7 hari, 40 hari, 100 hari. Sama ya. 100 hari. Terus tahlilan ya, tahlilan bareng-bareng keluarga, sahabat dan warga di situ ya. Itu sama aja kayaknya gitu. Sama ya. Cuma waktu itu saya juga sempat ini juga kemarin itu. Waktu mau dimakamkan itu kan kita tahan dulu ya keluarga, karena yang dari Jakarta mau ke Madura itu belum pada datang, jadi ditahan, maksudnya sehari nunggu Bu gitu. Biasanya kita nggak boleh ya. Maksudnya nunggu gimana? Maksudnya gini, harusnya kan meninggal pada saat itu langsung dikubur kan. Yang lebih bagus sih begitu. Begitu ya. Ini kan nunggu. Karena menunggu keluarga dari Jakarta, menunggu kehadiran anaknya lah Dinda. Iya, menunggu. Anak-anaknya semua lah. Iya, untuk kumpul semuanya. Karena ini terakhir ya. Perjumpaan terakhir dengan ayahnya. Iya. Ya, yang bagus sih setahu saya memang harus langsung. Tapi kalau memang harus menunggu juga, wallahu alam lah Kak. Langsung ya. Saya kurang paham tentang begituan, tapi ya nggak apa-apa lah, daripada juga nggak ketemu anak-anaknya, kesian juga ya. Iya sih, memang cuma sedikit aja miss waktunya itu sedikit, padahal ya itulah buat kenangan aja ya kan. Kadang-kadang kita kayak bapak saya dulu meninggal gitu, kalau saya melihat gitu, tapi kalau ngelihat mayat ya? Jenazahnya ngelihat. Jadi pas udah kita malam, udah tahlilan, kita sedih gini, aduh bapak kenapa tadi nggak bisa ngelihat. Itu kan seperti buat kenangan gitu, kenangan aja gitu ya. Jadi kenangan, dia meninggalkan kenangan buat kita. Itu sih yang saya ambil dari situ hikmahnya. Aku tuh penasaran banget juga para netizen nih. Setahu kami kakak tuh udah berpisah dengan almarhum, tapi kok seolah-olah kayak dikaitkan terus antara Imam, Nana, kok kayak nggak kelar-kelar gitu loh. Padahal kalian udah berpisah, tapi beritanya tuh kayak kalian masih suami istri ya. Saya bingung tuh gimana ya kayak kelar-kelar ya. Iya sebenarnya sih agak risih ya kan. Maksudnya tuh kok Nana sedalam itu ikut di acara
pemakaman dan berkumpul dengan keluarga besar gitu kan. Kok seperti itu sih gitu ya. Ada bahasa imam, ada nana. Kan kita ini temen duet, Bu. Iya. Temen duet banget gitu loh. Jadi coba lihat cover lagu saya. Misalnya ada cover lagu, cover CD, cover dulu zaman dulu kan kaset ya. Itu cover pasti di depannya ya pastinya saya dengan Mas Imam, Mama almarhum gitu. Pasti itu, Bu. Contoh, misalnya jangan tinggalkan aku, pasti yang dikeluarkan dulu ya kami berdua gitu. Masa kalau nyanyinya duet, yang satunya aja, Mas Imamnya aja yang dikeluarin. Solo jadinya nggak duet. Iya, atau saya backing vokalnya nggak pantas gitu loh, Bu. Ya pastinya